Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh bertemu kembali setelah beberapa minggu kita tidak bertemu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, luar biasa, sehat semua. Saya lihat kayak gemuk-gemuk semua. Tambah gemuk, tambah sejahtera. Amin. Betapa rindunya saya dengan Bapak Ibu Saudara boleh berjumpa kembali, terlebih dalam persekutuan yang indah pada saat ini. Kalau Bapak Ibu tanya oleh-oleh, ya silakan datang ke Pastori. Mumpung masih ada, belum habis, datang saja. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini menaruh harapan pada Kristus. Dalam bahasa Toraja, Ma'ranuan laku Kristus. Saudara, seberapa besar saudara itu menaruh harapan pada Kristus, menaruh harapan kepada Tuhan Yesus? Seberapa besar? Mungkin ada yang menjawab, ya, saya menaruh harapan pada Kristus itu sepenuh hati, segenap jiwa. Saya menaruh harapan pada Kristus. Seluruh hidup dan keberadaanku kutaruh hanya kepada Kristus. Ya. Tongan siarkah? Betulkah demikian? Atau itu hanya gombalan semata? Gombal ke Tuhan? Mungkin kita berkata seperti itu, namun pertanyaannya lagi, dalam hal apa saudara menaruh harapan pada Kristus? Itu pertanyaan. Dalam hal apa sih kita menaruh harapan pada Kristus? Dalam hal apa kita ma'ranuan lagu Kristus? Karena banyak orang yang berharap kepada Kristus hanya untuk apa? Hanya untuk uang, hanya untuk kekayaan, hanya untuk mendapatkan kesuksesan, hanya untuk kesehatan, iya kan? Hanya untuk supaya dapat pekerjaan. Yang masih menganggur, yang masih jomblo, hanya untuk mendapatkan jodoh, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita inginkan, hanya untuk supaya rencana-rencana kita itu berjalan dengan baik. Pada kenyataan kita seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa pada Tuhan. Kita jalan lagi seperti yang kita kehendaki, yang kita inginkan, sesuka-suka hati kita hidup. Nah, apakah hal-hal itu salah ketika kita mengharapkan semua itu? Tentu tidak. Itu semua baik ketika kita harapkan hal-hal yang baik, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, pekerjaan, jodoh. Itu semua baik, keinginan-keinginan yang baik. Tapi salahnya adalah ketika itulah yang diutamakan, ketika itulah yang menjadi harus terjadi, ketika kita memaksakan kehendak kita terjadi pada Tuhan, itulah yang salah. Ketika kita ngotot betul itu semua harus terjadi, lalu ketika itu tidak terjadi, kita melupakan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita berpaling daripada Tuhan. Itu yang salah, saudara-saudara. Ketika kita memaksakan kehendak kita terjadi. Nah, jadi bagaimana, saudara? Jika dikatakan menaruh harapan pada Kristus, seperti apa yang seharusnya? Menaruh harapan pada Kristus artinya apa? Artinya ketika saya dan saudara itu berserah penuh pada kehendak Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Itu namanya berserah. Bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita tidak memaksa, lalu kemudian kita mengikuti cara-cara Tuhan. Itulah berserah, yang namanya berserah, menaruh harapan pada Tuhan. Bukan cara-cara kita yang kita ikuti, tetapi cara-cara Tuhan. Kita jangan ambil jalan pintas.
Nah, kita mungkin sudah lama menunggu, jawaban doa itu tidak kunjung datang. Lalu kita memaksakan apa yang kita inginkan, kita mengambil jalan kita sendiri. Itu bukan menaruh harapan pada Tuhan, menaruh harapan pada Kristus. Itu kita memaksakan diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu saudara-saudara. Lalu mengapa sih kita harus menaruh harapan hanya kepada Kristus? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara harus menaruh harapan kepada Kristus? Nah, kita akan melihat dalam bacaan kita. Pertama, karena menaruh harapan pada Kristus itu mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara di sini, siapa sih yang tidak mau bahagia? Ada yang tidak mau bahagia? Ada yang mau menderita terus? Tentu tidak. Bagi kita semua orang yang normal, kita semua mau bahagia. Dan ketika kita mau bahagia, ketika kita mau mendapatkan kebahagiaan, kita dapatkan hanya di dalam Kristus. Dalam Mazmur tadi kita baca, Mazmur pasal 1, dikatakan di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, lalu kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Perhatikan saudara, firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Tidak berjalan, lalu dikatakan tidak duduk dan tidak berdiri. Berjalan, berdiri, dan duduk. Itu sebuah aktivitas. Itu sebuah aktivitas. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Kan kita jalan dulu. Kalau kita capek istirahat, kita duduk kan? Kita berdiri, habis itu kita duduk. Artinya apa? Dalam setiap kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, dia mau tegaskan jangan sampai kita kita ikuti, kita bergaul dengan orang-orang yang demikian. Orang berdosa, orang fasik, para pencemooh, itu sama semua. Sama artinya orang yang dibenci oleh Allah. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita mendapatkan apa? Kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan. Lalu dikatakan tadi bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Sehingga kita bisa katakan bahwa menaruh harapan pada Kristus, yaitu kita menjaga diri kita dari pengaruh yang buruk. Kita menaati firman Tuhan, kita merenungkannya setiap saat, dan terlebih kita melakukannya. Perhatikan Bapak Ibu, ini berbicara tentang sangat penting kita mengenal pergaulan kita. Firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sangat penting kita melihat kepada siapa sih kita bergaul. Kalau dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita, di sekitar kita mereka orang-orang yang buruk, orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk, ya pasti lama-kelamaan itu akan berpengaruh pada kita. Jadi kita harus berhati-hati. Ini juga menjadi pelajaran bagi orang tua. Sejauh mana kita mengenal pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai waktu kecil kita perhatikan terus, tetapi ketika mereka dewasa, remaja, mereka masuk SMA, ya kita sudah mulai tidak perhatikan mereka. HP saja yang menjadi perhatian kita, dan anak-anak kita pun hanya tertuju pada HP. Kita tidak mau tahu seperti apa pergaulan mereka. Entah mungkin di luar sana mereka sudah mengenal hal-hal yang buruk. Mereka sudah mencoba hal-hal yang tidak baik, yang dapat merusak masa depan mereka. Sadarkah saudara, anak-anak
orang-orang yang tumbuh dewasa lalu menjadi penjahat-penjahat. Itu karena apa? Karena sebagian besar itu terjadi karena keluarga yang tidak memperhatikan anak-anak mereka. Jadi jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Ketika anak-anak kita masih kecil, mereka bertumbuh dewasa, harus terus diperhatikan, harus terus diberi perhatian, terlebih terus mengajarkan mereka hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ini sangat penting tentang pergaulan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pergaulan kita itu merusak kebiasaan yang baik, bahkan membuat kita jauh dari pada Tuhan. Itu poin pertama, saudara-saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga dalam Mazmur, orang-orang yang bergaul bersama dengan Tuhan, orang-orang yang terus-menerus setia kepada Tuhan, dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu dikatakan, tetapi orang fasik akan menuju kebinasaan. Itu jelas firman Tuhan. Itu yang pertama, berbahagia ketika kita menaruh harapan pada Kristus. Lalu yang kedua, orang-orang yang menaruh harapan pada Kristus akan diberkati. Kita baca dalam Yeremia tadi, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Itu jelas, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan akan diberkati, bahkan mendapatkan kebahagiaan. Lalu dia lanjut, tetapi siapa yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, apa akibatnya? Di ayat 5, terkutuklah. Itu jelas, kita mengandalkan diri bahkan atau mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah kita. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah ketika hati kita ini sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Ada yang mengatakan ketika kita sudah mulai jauh dari gereja, jauh dari persekutuan, jauh dari hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan, berhati-hati. Maka kita akan mendapatkan kehancuran. Kita akan mendapatkan kutukan dalam diri kita. Sudah banyak contoh-contoh di luar sana yang terjadi. Kita harus belajar dengan hal itu. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu menjauh daripada Tuhan, jauh dari persekutuan. Saya dan saudara ingin diberkati, teruslah andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri, jangan andalkan kekuatan kita, harta kekayaan kita, tetapi terus andalkan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang sangat penting. Kenapa kita harus menaruh harapan pada Kristus? Yaitu, dengar baik-baik, karena Yesus Kristus telah menanggung kutuk murka Allah atas dosa-dosa kita melalui penderitaannya sampai mati di kayu salib dan bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Semuanya itu dibuatnya untuk menggantikan kita, dan dengan itu ia menebus kita dari kuasa maut sehingga kita menjadi miliknya. Saudara-saudara, ini yang sungguh luar biasa. Mengapa kita harus menaruh harapan pada Kristus? Karena karya keselamatannya yang ia kerjakan, sehingga kita yang percaya beroleh keselamatan. Ini sungguh luar biasa. Karena di dalam Yesus Kristuslah, dialah yang memberikan kita jaminan untuk kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Kita jangan berpikir sama seperti jemaat Korintus. Mereka berpikir bahwa kehidupan ini hanya berhenti hanya di hidup ini saja. Jadi setelah mati itu tidak ada lagi kehidupan. Mereka berpikir seperti itu ya, karena faktor ajaran filsuf Yunani, filsafat Yunani berbicara seperti itu ya.
bahwa kehidupan itu hanya terjadi dalam dunia ini saja. Tetapi tidak. Ternyata setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya. Dan lebih gawatnya lagi, kehidupan sekarang ini menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Tetapi kita orang percaya, kita tidak perlu takut dengan bagaimana kehidupan selanjutnya. Karena di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan jaminan bahwa kita akan diselamatkan di dalam kehidupan berikut. Bahwa nantinya ada penghakiman, tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan kehidupan kekal, akan mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang dijaminkan oleh Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus dalam suratnya di dalam 1 Korintus, dia menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting. Kebangkitan Yesus Kristus itu membuat iman kita menjadi berarti. Kebangkitan Yesus Kristus itu membuat setiap pekerjaan kita, setiap pelayanan kita yang kita lakukan dengan penuh susah payah di dalam Kristus, dengan penuh penderitaan, dengan penuh tantangan, untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena ada apa? Karena ada upah yang diberikan. Karena ada upah. Memang saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beriman, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Tapi bagi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai melayani Tuhan dengan penuh semangat dan dengan penuh berbagai tantangan yang dia hadapi, Tuhan menjanjikan apa? Upah. Seperti yang biasa kalau saudara membaca, Rasul Paulus mengatakan mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah yang akan didapatkan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika pekerjaan kita itu kita lakukan untuk Tuhan, terlebih kita yang melayani Tuhan. Ya, kita semua ini pelayan Tuhan ya. Ketika kita bekerja, apapun profesi kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, itu kita melayani Tuhan. Dan Tuhan janjikan ada upah, ada sesuatu yang berharga yang kita akan dapatkan nantinya. Dan itu dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kematian, kebangkitannya itu menjamin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-19, saya bacakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Jadi seperti ini saudara-saudara, ketika kita menaruh pengharapan hanya pada Kristus, hanya untuk hal-hal duniawi saja, hanya untuk supaya bisa kaya, hanya untuk supaya bisa sehat, itu kita dikatakan kita orang yang paling malang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah melakukan lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena ketika kita hanya menaruh pengharapan hanya pada hal-hal duniawi, itu saja kita akan kecewa, saudara-saudara. Kita akan kecewa. Tetapi ketika kita menaruh harapan kepada Kristus, melampaui hal-hal duniawi itu, menaruh harapan pada Kristus, karena Kristus sudah memberikan kita keselamatan, menjamin keselamatan kita, kita adalah orang-orang yang bahagia. Tetapi ketika kita menaruh harapan hanya pada Kristus, hanya untuk hal-hal duniawi, dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang, orang-orang yang paling kasihan. Itu poinnya. Seperti itu. Lalu dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu artinya apa?
Artinya bukan miskin dalam hal harta ya, bukan itu. Kalau kita katakan, wah Tuhan yang Tuhan Yesus maksudkan itu miskin dalam hal harta ya, kita tidak boleh kaya dong. Tentu tidak. Bukan itu yang dimaksud. Berbahagialah orang yang miskin itu artinya apa? Ketika kita merasa bahwa hidup kita ini tidak akan berarti tanpa Tuhan. Ketika kita merasa apa yang saya miliki ini itu tidak akan berarti jika Tuhan itu jauh daripada saya. Itu yang dimaksud. Saya ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Meskipun saya kaya, tetapi itu tidak berguna untuk keselamatan saya. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhanlah yang saya inginkan. Dan mungkin bagi saudara-saudara yang ada dalam kelemahan, yang ada dalam pergumulan, yang mendapatkan tantangan-tantangan hidup, yang mungkin belum Tuhan izinkan mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh kita, Tuhan janjikan apa? Berbahagialah. Tuhan janjikan bersukacitalah. Karena meskipun itu kita belum mendapatkan, yang kita dapatkan yang sangat berharga sudah kita dapatkan, yaitu Kristus, yaitu penyertaannya, yaitu anugerah keselamatan Ia sudah berikan. Itulah yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka ketika kita menyadari semuanya itu, apapun situasi kondisi kita, apapun tantangan kehidupan, maka kita akan bersukacita. Karena di dalam kehidupan kita ada Kristus, ada Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, dialah yang mengetahui yang terbaik dalam hidup kita. Maka dari itu, teruslah beriman kepada Tuhan. Jangan menyerah. Teruslah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami datang kepadamu. Melalui firman-Mu, kami boleh diteguhkan kembali bahwa satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami adalah Engkau. Tidak ada hal yang lain yang mampu memuaskan hati kami, yang mampu memuaskan kehidupan kami. Harta benda pun tidak, hal-hal duniawi pun tidak. Kami menyadari itu semua hanya sementara. Tetapi kebahagiaan yang kekal, berkat yang luar biasa itu hanya kami dapatkan di dalam Kristus. Karena itu tolong kami semua ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu, untuk terus mengandalkan Engkau, bukan hanya untuk hal-hal duniawi saja, tetapi yang terutama kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkaulah penentu kehidupan kami, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Kami mohon melalui tuntunan Roh Kudus, kami terus berharap kepada Tuhan.